Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 644A27 kampus PSD ingin mempresentasikan tentang sistem operasi keuangan pada perusahaan jasa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya Devina Musyaharani, Saya Zanabila Putri, Saya Amalia Syaida. Saya Melia Ramadhani. Latar belakang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation Group, penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1985. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Visinya membantu tertanggung mewujudkan impian dan aspirasi mereka, dan misinya mereka membantu keluarga Indonesia meraih impian dan aspirasi mereka, serta menjalani hidup dengan rasa percaya diri. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar oleh Publik DSAP dan wajib diterapkan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menerapkan seluruh SAK yang diterbitkan oleh DSAP termasuk SAK yang bersifat umum dan SAK itu yang bersifatnya khusus. Lanjut itu standar akuntansi keuangan entitas asuransi atau bisa disebut SAKEA merupakan standar akuntansi khusus yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Asuransi dan wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Terus PT Asuransi Jiwa Manulife ini menerapkan seluruh SAKIE-nya yang diterbitkan oleh KSAI. Ini melengkapi dengan memperjelas SAK yang bersifat umum dan konteks industri asuransi. Analisa proses penyusunan sistem laporan keuangan berjalan. Yang pertama, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menerapkan SAK dan SAKEA secara konsisten dan komparabel. Kedua, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan handal dalam laporan keuangannya. Yang ketiga, laporan keuangan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diaudit oleh auditor independen untuk memastikan kewajaran penyajiannya. Contohnya pada sumber data tanggal 25 April 2018 terdapat alur sistem operasi keuangan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Yang pertama, tim manajemen perusahaan menyusun satu set laporan keuangan dimulai dari tanggal 31 Desember 2016 sampai tanggal berakhir 1 tahunnya. Yang kedua, lalu cadangan teknis dihitung oleh aktuaris yaitu Novi Andra. Yang ketiga, nilai atau angka yang disajikan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang keempat, lalu didapatkan kurs pada 31 Desember 2017 sebesar 13.548.000 dan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 13.436. Pengelolaan resiko sistem operasi keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi resiko, yaitu segala resiko yang mungkin akan mempengaruhi operasional perusahaan termasuk dalam resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko likuiditas. Yang kedua, pengukuran resiko, mengukur dan menilai tingkat resiko dengan menggunakan metode analisis resiko. Yang ketiga, mitigasi resiko, yaitu strategi mitigasi untuk mengurangi dampak resiko yang telah diidentifikasi.
Yang keempat, pemantauan dan pengendalian resiko. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap eksposur resiko dan efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kami analisa, kami menyimpulkan bahwa sistem operasi keuangan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai perusahaan jasa asuransi yang menyediakan berbagai produk keuangan termasuk asuransi jiwa, kesehatan, investasi, dan dana pensiun. Perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangannya. Hal ini mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan berbagai pihak termasuk akuntan, aktuaris, dan tim manajemen. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang berguna dan sistem operasi keuangan ini juga memastikan bahwa mereka akurat dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Selain itu, mereka memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.